anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Nah, anak-anak masih ingat nggak materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja? Materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas luas dan letak di Indonesia, serta komponen-komponen yang ada pada peta. Hari ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat mengetahui persebaran potensi sumber daya hutan di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengetahui persebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Baik, potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau setara 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini dapat kita jumpai di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena telah terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai juga di Sumatera dan di Kalimantan. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia saja dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya adalah burung maleo yang dapat kita temukan di Pulau Sulawesi. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu sebarannya adalah yang pertama, kayu keruing, meranti, dan agatis yang dihasilkan terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Selanjutnya kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Seterusnya ada rotan yang banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Kemudian mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan tidak langsung mengikis tanah-tanah yang subur. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi dapat terkendali. Dan yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan.
Nah, yang kedua ada potensi sumber daya tambang. Anak-anak, adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Lalu, kegiatan penambangan yang seperti apa yang mereka lakukan? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, anak-anak bisa diperhatikan peta persebaran tambang di Indonesia. Nah, hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki titik persebaran hasil tambang. Bahkan di tempat kita, Singkawang, juga ada pertambangan, yaitu pertambangan minyak bumi. Nah, di pertambangan ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini dapat dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis atau Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih cukup besar. Kemudian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lainnya. Batu bara dapat kita jumpai di sejumlah pulau, yaitu Pulau Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian ada boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai sekitar 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagainya lagi diekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kemudian pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Verbeek, dan Pulau Sebuku. Yang terakhir, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Tambang emas yang terbesar berada di Papua, tepatnya di Privat Timika. Kemudian berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas. Terus ada di Nagro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Oke anak-anak, sekian pemaparan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Jika ada materi yang kurang jelas, yang kurang kalian pahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu via WhatsApp atau komen di kolom komentar. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.